Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang letak tahi lalat di perut dan dada. Inilah artinya menurut primbon Jawa. Anda penasaran? Simak video ini hingga akhir. Letak tahi lalat di perut dan dada ternyata memiliki arti menurut primbon Jawa kuno. Menurut primbon Jawa kuno, letak tahi lalat berada di perut dan dada memiliki arti. Apakah arti letak tahi lalat di perut dan dada menurut primbon Jawa kuno? Simak ulasannya berikut ini. Letak tahi lalat di perut bawah sebelah kanan menurut primbon Jawa artinya banyak rezeki dan pemaaf. Letak tahi lalat di perut bawah sebelah kiri menurut kitab primbon Jawa artinya baik hati, tenang hidupnya. Letak tahi lalat di pusat menurut kitab primbon Jawa artinya cerdas, tangkas, dan tekun. Letak tahi lalat di pusat bagian kanan menurut kitab primbon Jawa artinya sejahtera dalam hidup. Letak tahi lalat di pusat bagian kiri menurut kitab primbon Jawa artinya beroleh kemuliaan. Letak tahi lalat di pinggang sebelah kanan menurut kitab primbon Jawa artinya sayang kepada pasangan hidup. Letak tahi lalat di pinggang sebelah kiri menurut kitab primbon Jawa artinya disayang pasangan hidup. Letak tahi lalat di dada sebelah kanan menurut kitab primbon Jawa artinya dapat mengatasi masalah. Letak tahi lalat di dada sebelah kiri menurut kitab primbon Jawa artinya berani, jujur, dan sabar. Letak tahi lalat di punggung sebelah kanan menurut kitab primbon Jawa artinya agak mengalami kesulitan. Letak tahi lalat di punggung sebelah kiri menurut kitab primbon Jawa artinya malas dan suka duduk. Letak tahi lalat di buah dada sebelah kanan menurut kitab primbon Jawa artinya baik hati, pendiam, dan penyimpan rahasia. Letak tahi lalat di buah dada sebelah kiri menurut kitab primbon Jawa artinya banyak teman dan setia pada pasangan. Itulah arti letak tahi lalat di perut dan dada menurut primbon Jawa kuno. Namun, terlepas dari semua itu, kita sebagai manusia yang sudah ditentukan nasib baik dan nasib buruknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah tetap bersyukur dan senantiasa berdoa kepada Allah dan lakukan kebaikan di setiap saat, karena terdapat banyak ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan janji Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan ganjaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan ini dapat diwujudkan pada berbagai hal, seperti memberikan pertolongan, menasehati untuk kebaikan, berbagi ilmu, memperlakukan orang dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan ganjaran baik langsung di dunia maupun di akhirat berupa surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat-ayat di atas juga menerangkan bahwa orang-orang yang berbuat baik akan dicintainya, memperoleh rahmatnya dan tambahan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya." Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan." Sayyidina Ali juga berkata, "Sebaik-baik bekal akhirat adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah." Hadis di atas mendorong kita agar selalu berusaha menolong orang lain dan juga untuk berbuat baik kepada mereka tanpa meremehkan sedikit pun untuk hal-hal yang mudah dan kecil, seperti memperlihatkan wajah tersenyum, karena sebaik-baik bekal adalah berbuat baik. Maka mari kita senantiasa berbuat baik di setiap kesempatan yang kita miliki untuk memperoleh ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar ungkapan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan besar. Hal besar juga bisa lahir dari hal-hal kecil atau terlihat sepele, tapi lambat laun menjadi besar. Ya, begitulah. Memang kita sering hanya melihat segala sesuatu dari hasilnya saja, tapi kita melupakan bahwa yang besar bisa saja lahir dari proses penumpukan yang kecil-kecil yang dianggap sepele. Tumpukan pasir yang dulunya hanya butir-butir kecil bisa menjadi gunung pasir, atau bahkan padang pasir yang luas. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, padahal hal yang kecil itu bernilai. Bahkan jika berakumulasi, hal-hal itu menjadi besar. Sadarkah kita bahwa segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah yang lain? Tapi air putih bisa jadi sangat berarti bagi seseorang yang sangat kehausan di tengah terik matahari. Perbuatan baik yang kecil sering kita anggap tidak bernilai. Membuang duri dari tengah jalan menjadi tampak sepele, tetapi jika tidak disingkirkan, akan ada orang yang terluka karenanya. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, ia akan menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Sebaliknya, misalnya menggunjing orang, mungkin bagi kebanyakan kita dianggap sepele, tapi perbuatan kecil itu akan berdampak negatif secara luas. Bayangkan saja betapa banyak kepanikan sosial, isu-isu, desas-desus, stigma, membutuhkan opini, bahkan yang meski faktual tapi termasuk penggunjingan, akan berdampak besar dan sistemik di masyarakat. Tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan jahat yang juga jika rutin dilakukan akan berdampak besar. Tidak ada dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan. Demikian dikatakan dalam ajaran Islam. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.